Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa Hamas harus dilucuti senjatanya dan Gaza harus didemiliterisasi. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat kabinet mingguan di Yerusalem di tengah laporan yang menyebut Washington mulai mempertimbangkan perubahan rencana demiliterisasi di Gaza. Laporan media Ibrani menyatakan Amerika Serikat dikatakan berpikir untuk melanjutkan pembangunan kembali sebagian wilayah Gaza meskipun kemampuan militer Hamas dinilai masih ada. Menurut laporan, Gedung Putih mempertimbangkan untuk tidak lagi menjadikan pelucutan senjata sebagai syarat utama karena sulitnya membujuk negara lain untuk mengirim pasukan yang akan melaksanakan tugas demiliterisasi. Dalam komentarnya, Netanyahu menegaskan non-demiliterisasi di Gaza tidak akan terjadi. Ia menyatakan Gaza akan didemiliterisasi dan Hamas akan dilucuti dengan cara mudah atau cara yang sulit. Pernyataan ini muncul menjelang pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB yang akan membahas rancangan resolusi rencana 20 poin Presiden AS Donald Trump mengenai Gaza. Rancangan tersebut menyatakan bahwa jalur menuju negara Palestina hanya mungkin bisa dibahas setelah perdamaian di Gaza terwujud dan setelah otoritas Palestina melakukan reformasi menyeluruh. Media Ibrani menyebut Israel melakukan lobi intensif kepada AS dan negara lain untuk melemahkan bahasa resolusi yang menyinggung soal kenegaraan Palestina. Dalam konferensi pers pada 29 September, Netanyahu mendukung rencana 20 poin Trump. Rancangan tersebut mencantumkan beberapa langkah, yakni pelucutan senjata Hamas, demiliterisasi Gaza, rekonstruksi wilayah, serta penyerahan pengelolaan wilayah itu kepada pasukan stabilitas internasional dan pemerintahan Palestina yang disebut apolitis. Netanyahu menegaskan pelucutan senjata tetap menjadi bagian wajib dalam setiap rencana untuk Gaza. Ia juga mengulangi penolakannya terhadap pembentukan negara Palestina di sebelah barat Sungai Yordan. Dalam pernyataannya, Netanyahu menyatakan sikap itu tidak pernah berubah selama beberapa dekade terakhir. Ia menegaskan tidak membutuhkan bala bantuan atau ceramah dari siapapun di tengah dorongan mitra koalisi sayap kanan yang memintanya untuk lebih menekankan penolakan terhadap konsep negara Palestina. Sebelumnya, anggota Partai Likud mengeluarkan pernyataan resmi yang juga menolak kenegaraan Palestina. Melalui platform X, Menteri Luar Negeri Gideon Sa'ar menyebut Israel sedang berkonflik dengan 3 pihak, yaitu Hamas di Gaza, Hizbullah di Lebanon, dan Houthi di Yaman. Sa'ar menyatakan Israel tidak akan menyetujui pembentukan entitas politik baru di dekat pusat populasinya karena resiko yang ia nilai sangat tinggi. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz juga menyampaikan posisi serupa. Dalam pernyataannya, Katz menegaskan kebijakan Israel jelas bahwa tidak akan ada negara Palestina. Ia menjelaskan Hamas akan dilucuti senjatanya di kedua sisi garis kuning Gaza seiring implementasi gencatan senjata pada 10 Oktober. Katz menambahkan, wilayah Gaza akan didemiliterisasi hingga terowongan terakhir dihapuskan. Menurut pernyataannya, pelucutan senjata akan dilakukan oleh IDF di daerah yang dikuasai dan oleh pasukan stabilitas internasional atau IDF di wilayah yang disebut Gaza Lama.